years, right? Udah 3 tahun di sini? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Pernah dengar kan istilah dibentuk sama lingkungan? 3 tahun atau 3,5 tahun di sini apa yang kebentuk dari lu? Kayak misalnya ini salah satu yang gue sadarin. Anak-anak Indonesia yang di sini tuh kalau misalkan urusan waktu tuh spesifik banget gitu. Iya. Kita berangkat 3 menit lagi ya gitu, atau 7 menit lagi ya kayak gitu-gitu. Tapi lucunya, walaupun sekilas kesannya kayak, aduh ini stres banget ya urusan waktu segala macam, tapi relatively orang-orang Indonesia yang gue temui di sini cenderung bahagia gitu. Iya. Kenapa kira-kira? Kenapa aturan yang rigid terus udah gitu waktu yang tepat membuat lu lebih bahagia? Karena kalau kita asumsikan, kalau agak ngaret sedikit kehidupan kan agak santai ya. Bisa ngarah ke bahagia juga gitu. Dengan gue tahu precisely gue ngapain di menit sekian-sekian, gue jadi bisa ngontrol gitu. Gue merasa gue punya kontrol akan hidup gue, yang itu kayaknya jarang gitu bisa dirasakan di Indonesia. Maksudnya karena terlalu banyak faktor eksternalnya kan yang bisa mempengaruhi kontrol lo terhadap hidup lo sendiri. Apakah itu salah satu alasan lu sebenarnya enggan untuk balik dulu ke Indonesia sekarang ini? Enggak juga sih. Mungkin dulu iya waktu baru nyampe kan mikirnya kayak ya udahlah tinggal di sini aja lebih enak, apa-apa gampang, kerja gampang. Cuma sekarang gue karena nonton stand up-nya Panji juga sih. Jadi waktu itu gue pernah nonton 2 tahun lalu di Berlin. Oh lu ada waktu itu? Iya. Ibaratnya kayak kalau lo kan Panji bilang kalau misalnya lo ngerasa ini enak, bakal lebih enak lagi kan kalau lo ngerasain hal yang sama tapi di tempat tinggal lo sendiri, di kampung lo sendiri. Terus gue mikir ya bener juga kalau misalnya bukan generasi gue siapa lagi gitu yang mau. Jadi gue sekarang kenapa gue lebih pengen tinggal di sini dulu untuk jangka waktu yang sangat lama, karena gue dari yang gue lihat gitu ya, dari semua penjalan pemerintah itu tuh kayak lo tuh susah gitu dilihat sama pemerintah Indonesia kalau lo tuh belum punya nama, track record atau kekayaan. Jadi atau lu mau ngebangun sesuatu. reputasi kurang lebihnya? Iya, kayak gue ngebangun empire gue sendiri terus ntar dipanggil. Itu mimpi sih. Iya itu target. Iya. Itu target kurang lebihnya. Iya. Ini adalah jawaban paling beda tentang kenapa seseorang nggak mau pulang dulu. Artinya lo sebenarnya mau pulang dan mau ikut ngebangun Indonesia, tapi lo mau punya leverage dulu di sini supaya kesempatan itu terbuka, kurang lebihnya kayak gitu. Karena gue ngelihat semua lowongan yang tinggi ya, maksudnya bukan cuma kerja di suatu lembaga pemerintah, tapi kalau lo mau punya jabatan gitu atau lo mau menjadi suatu pimpinan, itu tuh semuanya kayaknya rata-rata tuh 45 ke atas gitu. Jadi emang umur produktif untuk memerintah kalau di Indonesia, kalau gue lihat emang di situ. Dan gue kan sekarang masih 20 tahun. Ya berarti di 25 sampai 30 tahun ini gue mendingan ngerapiin diri gue dulu dong daripada gue langsung terjun. I'm quite surprised. It's very interesting. Oke, tapi lu berarti kita berharap dalam 10 tahun, 15 tahun ke depan lu udah ngembangin sesuatu yang lu suka, karir, mungkin bisnis yang membuat lu siap menerima panggilan itu. Jadi kita bisa asumsikan Indonesia akan kedatangan lu sekitar usia 40 something kurang lebihnya. Oke. Amin. Oke, nunggu 10, 15, 20 tahun di Frankfurt tentunya bukan sesuatu yang ribet ya, karena gue lihat kotanya, kemarin gue di Jerman tuh gue pernah ke Berlin, Leipzig, Hannover, Görlitz, sama Aachen. Ini kota paling mirip kota bisnis gitu ya, mirip kayak Shanghai, mirip kayak Sydney. Terus kayak gitu gue perhatiin juga proper, kotanya nggak terlalu gede, bersih. Gue perhatiin tuh ada beberapa sampah juga dibagi-bagi kayak gitu. Terus tempatnya juga nggak setengah-setengah, lagi gede gitu. Di sini pengelolaan sampah tuh bagus ya? Iya, itu benar-benar ada hukumnya juga. Kayak gimana tuh hukumnya? Jadi itu ada sampah dari bungkus makanan. Apa aja. Jadi kayak karton susu atau plastik dari pembungkus daging, itu semuanya itu masuk di namanya gelbe Sacke, itu kantong kuning. Terus ada sampah bio. Sampah bio itu semuanya kayak
kulit telur juga masuk ke situ, apapun yang dari alam gitu. Terus ada papir itu kertas, jadi karton atau apapun yang kertas, tapi dia nggak boleh yang kayak bungkus makanan tapi dari kertas. Ya, nggak gitu. boleh sampah basah ya, sampah kering dari kertas gitu. Dan sisanya itu masuk ke namanya resmo. Itu adalah? Itu sampah sisa, pokoknya yang nggak terkategoris ke dalam semuanya, kayak debu. Itu kan nggak masuk apa-apa kan. Miscellaneous. Oke, nah terus ketika udah dibagi seperti itu, nanti kalau misalnya lo tinggalnya di asrama, di dorm gitu, sepengalaman gue sih kita nggak dikasih tahu kapan bakal dibuang, tapi emang bakal ada tong-tongnya, dan itu yang ngatur kayaknya udah dari si manajemen gedungnya kan. Tapi kalau gue kan sekarang ibaratnya ngekos ya di salah satu rumah orang Indonesia yang udah tinggal di sini. Kalau di situ emang ada edarannya gitu per rumah. Dari kotanya. Jadi Pemkotnya ngasih edaran. Kalau misalnya misalnya gue nggak tahu sih tahunan atau bulanan, pokoknya ntar dikasih tanggalnya. Ini tuh sampah buang kertas, hari ini buang kertas, hari ini buang yang kantong kuning gitu, hari ini buang yang kantong res. Rapi banget ya, karena gue sebagai orang Indonesia, misalnya gue pengen melakukan hal yang sama di Indonesia, gue pengen melakukan pembagian di rumah, dan gue pernah melakukan pembagian sampah di rumah. Ketika diangkut sama tukang sampah di rumah gue yang suka lewat bawa gerobak itu dimasukin ke titik yang sama aja gitu, jadi nggak kemana-mana. Artinya emang perubahannya harus datang dari top down gitu ya, dari inisiatif pemerintah, sistematikanya didesain. Itu iya, tapi dari kitanya juga harus ada inisiatifnya. Kalau di sini kan orang-orang benar-benar peduli gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya pemerintahnya bikin tapi orangnya juga sembarangan masukinnya kan juga sebenarnya nggak ngaruh kan. Terus mungkin karena di sini ininya juga ketat kali ya, punishmentnya. Jadi misalnya orang sampahnya datang, terus lagi misalnya itu harinya hari sampah yang sisa resmul. Terus ternyata orangnya lihat ada kardus dilipat-lipat dimasukin ke tong itu. Itu kan sebenarnya masuk ke kategori kertas kan. Itu ntar rumahnya dicatat dan bakal kena denda. Mahal denda. Gue nggak tahu berapa tapi lumayan mahal. Bikin parno lah ya. Iya. Wow, bagus banget. Tadi pernyataannya Citra menarik, artinya kalau misalnya pemerintah punya sebuah inisiatif tapi tidak diikut sertai dengan kesadaran oleh masyarakatnya, sebenarnya tidak banyak perubahan yang bisa diharapkan. Nah, kalau misalnya kamu ingin melakukan perubahan, peduli dengan lingkungan, ada cara menarik yang bisa dilakukan. Coba di akun Instagramnya follow dulu @liputan6 dan juga @tolaklindunherbal, kemudian upload foto nih, pakai hashtag sampah jadi emas. Fotonya kamu lagi milah-milah sampah, atau misalnya lagi berkreasi dengan sampah daur ulang, plastik, dan segala macamnya. Setiap foto yang kamu kirim, itu kamu sudah menyumbangkan 1 recycle bag. Foto yang terbaik akan mendapatkan hadiah berupa jalan-jalan ke Lombok. Menarik sekali, segera ikutan ya.